Hai guys, kembali kita berjumpa bersama saya Farid CLR. Di sini saya akan membagikan beberapa tips dalam kompetensi manajemen usaha. Akan tetapi sebelum kita masuk dalam beberapa tips-tips yang akan saya bagikan, maka saya sedikit menjelaskan mengenai dengan kompetensi manajemen usaha. Nah, kompetensi manajemen usaha ini diartikan sebagai sebuah proses untuk merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengendalikan semua aktivitas karyawan yang dimulai dari proses rekrutmen, pengembangan diri, perencanaan karir, evaluasi kerja, serta rencana suksesi. Nah, untuk mempermudah semua kegiatan manajemen kompetensi tersebut, maka ada beberapa langkah praktis penerapan sistem kompetensi manajemen usaha berikut ini. Dalam menerapkan sistem manajemen kompetensi, tentu kita memerlukan langkah-langkah khusus agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Yang pertama yaitu melakukan review visi dan misi. Sebelum melangkah jauh dalam menerapkan sistem manajemen kompetensi, maka ada baiknya perusahaan mereview visi dan misi agar langkah yang hendak diambil tetap berada dalam benang merah. Tips yang kedua yaitu mengevaluasi strategi persaingan yang diterapkan. Langkah ini adalah dengan melakukan review dan mengevaluasi strategi yang diterapkan untuk menghadapi persaingan. Melalui langkah ini, pihak manajerial atau pimpinan perusahaan bisa melakukan perencanaan model sistem manajemen kompetisi yang tepat. Tips yang ketiga yaitu identifikasi posisi. Perlu dilakukan identifikasi secara menyeluruh dan detail akan posisi atau jabatan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Langkah ini dilakukan dalam penerapan sistem manajemen kompetensi agar pengidentifikasian menjadi lebih terstruktur. Yang keempat, analisis pekerjaan. Langkah praktis berikutnya yang bisa diambil adalah dengan melakukan proses analisis segala jenis pekerjaan yang di tengah dijalankan dan yang akan dibutuhkan agar perusahaan bisa beroperasi sebagaimana mestinya. Langkah yang kelima, pendataan kompetensi. Nah, pendataan kompetensi ini melakukan analisis di tiap posisi atau jabatan. Selanjutnya adalah dengan melakukan pendataan kebutuhan kompetensi yang harus dimiliki oleh tiap karyawan yang bekerja di posisi tersebut. Langkah yang keenam yaitu identifikasi kandidat pada proses perekrutan. Hal lain yang tak boleh dilewatkan adalah dalam proses perekrutan, pengidentifikasian akan kandidat yang memiliki potensi yang sesuai dengan persyaratan kompetensi yang diterapkan. Melalui bantuan sistem manajemen kompetensi, para perekrut bisa melihat standar kompetensi minimum yang sudah dimiliki perusahaan. Yang ketujuh yaitu membuat sistem monitoring kinerja. Sistem ini adalah sistem pengawasan menjadi langkah penting untuk mengontrol kinerja setiap karyawan yang ada. Monitoring ini tidak hanya untuk melihat kinerja mereka secara individu, tapi juga secara umum dalam satu persatu. Dan yang terakhir adalah pengaplikasian rencana. Nah, setelah kita ketujuh langkah di atas dilakukan, maka langkah terakhir yang harus dijalankan adalah pelaksanaan atau pengaplikasian dari rencana-rencana yang sudah dibuat. Rencana-rencana ini seperti pelatihan, pendidikan, monitoring, dan evaluasi. Pengaplikasian rencana ini akan sangat terbantu dengan penerapan sistem manajemen kompetensi karena di sana sudah ada fitur-fitur terstruktur yang praktis yang digunakan. Itulah 8 tips yang sudah saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat untuk kita sekalian.
dan teman-teman semua dapat mengaplikasikan di kehidupan sehari-harinya. Sekian dari saya, salam berjumpa kembali.